Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Wilhelmina Nao, biasa disapa Una. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Yang berikutnya, bunyi hukum permintaan. Bunyinya, jika harga satu barang naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Dan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan bertambah. Rumus untuk menghitung permintaan atau KIDE, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Keterangan, P sama dengan harga produk, P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga terubah, Q sama dengan jumlah produk, Q1 sama dengan jumlah awal, dan Q2 sama dengan jumlah terubah. Untuk memahami lebih lanjut, kita langsung masuk saja pada contoh soal. Pada saat harga buku Rp10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin, dan ketika harga buku turun menjadi Rp8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Diminta carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan Rp10.000, P2 sama dengan Rp8.000, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 16. Ditanya fungsi permintaan atau bisa disimbol KIDE. Penyelesaiannya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi di sini P belum diketahui, jadi kita tetap tulis saja P. P dikurang P1 di sini 10.000 bagi P2 8.000 kurang P1 10.000 sama dengan di sini juga Q belum diketahui, jadi kita tetap tulis Q. Q kurang Q1-nya 10 bagi Q2-nya 16 per kurang Q1 sama dengan 10. P kurang 10.000 bagi min 2.000. Jadi min 2.000 ini hasilnya dari 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang 10 bagi 6. Jadi 6 di sini hasilnya dari 16 kurang 10. Min 2.000 Q tambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000. Jadi di sini tadi kita kali silang, hasilnya ini tadi min 2.000 Q tambah 20.000 sama dengan 6P kurang 60.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P kurang 60.000 kurang 20.000. Jadi di sini kenapa tandanya min? Karena sudah pindah ruas. Di sini tadi tandanya positif. Jika pindah ruas, tandanya otomatis akan berubah. Jadi tandanya min 20.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P kurang 80.000. Jadi 80.000 ini hasilnya dari 60.000 kurang 20.000. Jadi hasilnya 80.000. Q sama dengan 6P kurang 80.000 bagi min 2.000. Q sama dengan min 0,03P tambah 40. Untuk fungsi permintaan tandanya harus negatif. Jadi di sini tandanya masih positif, kita harus rubah dia ke dalam bentuk tanda negatif. Jadi
Q sama dengan 40 kurang 0,03 P. Jadi yang berikutnya kita akan masuk di penawaran. Jadi pengertian penawaran ialah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Rumus untuk jadi minta maaf ada kesalahan. Jadi yang kedua, bunyi hukum penawaran. Jika harga satu barang naik, maka jumlah penawaran bertambah. Dan jika harga satu barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Jadi kita masuk pada rumus fungsi penawaran atau QS. Jadi rumusnya sama seperti rumus permintaan. Yang membedakan di sini adalah tandanya. Jadi rumus untuk menghitung fungsi penawaran, P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi keterangan P harga produk, P1 harga awal, P2 harga terubah, Q jumlah produk, Q1 jumlah awal, dan Q2 jumlah terubah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita masuk saja pada contoh soal. Pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Oke. Diketahui P1 40, P2 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Ditanya QS atau fungsi penawaran sama dengan penyelesaiannya P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P di sini juga belum diketahui, jadi kita tetap tulis P. P kurang P1-nya 40 bagi P2-nya 60 dikurangi dengan P1-nya 40. Sama dengan Q kurang 10 per 20 kurang 10. Sama dengan P kurang 40 bagi 20. Jadi 20 ini hasilnya dari 60 kurang 40. Sama dengan Q kurang 10 per 10. Jadi 10 ini hasilnya dari 20 kurang 10. Min 20 Q kurang 200 sama dengan 10P kurang 400. Min 2000 Q sama dengan 10P kurang 400 tambah 200. 200 ini, positif 200 ini karena kita pindah ruas. Di sini tandanya min, jadi kalau pindah ruas tandanya harus positif. Jadi min 20 Q sama dengan 10P kurang 200. Jadi 200 ini hasilnya dari min 400. Hasilnya dari 400 tambah 200 itu hasilnya 200. Q sama dengan 10P kurang 200 bagi 20. Q sama dengan 0,5P kurang 10. Jadi untuk mencari fungsi permintaan, jadi untuk mencari fungsi penawaran tandanya harus positif. Jadi di sini masih tandanya negatif. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk positif. Jadi Q sama dengan min 10 tambah 0,5P. Jadi itu saja yang perlu saya jelaskan pada pagi hari ini. Minta maaf jika ada kesalahan atau yang menyinggung perasaan kalian semua. Jadi kita akan jumpa lagi di minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih.